Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal sebuah cara yang mungkin sedikit beda buat ngalamin hidup. Kita akan coba bergeser dari pikiran yang seringkali berisik itu ke sebuah ruang di dalam diri yang jauh lebih jernih. Yuk, kita gali bareng-bareng gimana sih kesadaran murni ini bisa jadi fondasi hidup kita sehari-hari. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget nih. Pasti banyak dari kita yang pernah kan ngerasain momen damai, momen jernih, walau mungkin cuma sebentar. Tapi pertanyaannya gini, apa rasa damai itu cuma bisa kita dapetin pas lagi duduk diam aja? Atau jangan-jangan kita bisa bawa perasaan itu ke semua aktivitas kita? Ya, kita semua kayaknya kenal sama perasaan ini. Mungkin pas lagi tafakur, meditasi, atau sekedar merenung dalam-dalam. Tiba-tiba pikiran jadi lebih tenang, dan kita bisa ngerasain ada kesadaran yang rasanya luas dan jernih banget. Buat banyak orang, momen inilah kontak pertama mereka dengan kesadaran yang lebih dalam itu. Tapi, disinilah perjalanannya jadi lebih serius. Kita nggak cuma sekedar mampir ke keheningan, tapi mulai bertanya, gimana caranya tinggal di sana? Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kehadiran kesadaran yang kita temukan dalam tenang itu benar-benar kita bawa dalam setiap hal yang kita lakukan? Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kita perlu paham dulu kondisi default kebanyakan dari kita, yaitu hidup dari pikiran. Dalam mode ini, hampir seluruh perhatian kita itu kesedot sama arus pikiran yang nggak ada hentinya. Ini mode autopilot kita. Jadi pikiran kita itu kerjanya ngapain aja sih? Ya, dia itu kayak pusat kendali yang super reaktif. Dia nggak cuma ngeliatin, tapi aktif banget ngejat setiap momen. Oh, ini enak, aku mau lagi. Wah, ini nggak enak, harus dihindari. Penilaian nonstop inilah yang jadi sumber utama kegelisahan di dalam diri kita. Nah, yang menarik banget di sini itu, siklusnya simpel banget kan? Semuanya itu start dari satu hal, penilaian dari pikiran kita. Dari situ, langsung deh muncul reaksi di dalam diri, entah itu pengen sesuatu, takut, atau marah. Dan kumpulan dari reaksi-reaksi kecil inilah yang akhirnya ngebentuk hidup kita jadi reaktif. Jadi gampang banget keombang-ambing sama apa yang terjadi di luar. Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Inilah titik baliknya. Sebuah pergeseran besar yang terjadi waktu kita mulai hidup dari kesadaran, bukan lagi dikontrol sama pikiran. Ini benar-benar perubahan fundamental dalam cara kita ngerasain hidup. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat. Kalau hidup dari pikiran, pikiran itu jadi bosnya. Hidup kita isinya reaksi melulu, pusing mikirin masa lalu, khawatir sama masa depan. Tapi kalau kita hidup dari kesadaran, nah ini beda. Pikiran itu jadi kayak alat, dipakai pas butuh aja. Semua yang kita lakuin datangnya dari kejernihan, dan fokus kita ada di sini sekarang. Perubahan peran pikiran ini kuncinya. Terus, gimana rasanya menjalani hidup dengan sadar dari hari ke hari? Yuk kita lihat gimana wujudnya dalam tindakan nyata. Ini bukan soal berhenti ngapa-ngapain, tapi soal kualitas baru dalam setiap hal yang kita lakukan. Poin ini penting banget buat kita pahami ya. Sering ada salah paham nih. Hidup dengan sadar itu bukan berarti jadi pasif. Terus kita cuma duduk diam nggak ngapa-ngapain, sama sekali bukan. Kita tetap kerja, tetap ngobrol, tetap berinteraksi kayak biasa. Bedanya di mana? Bedanya ada di dari mana kita melakukannya. Semuanya itu muncul dari ruang batin yang lebih tenang, lebih jernih, bukan dari dorongan ego atau rasa takut. Coba deh kita rasain sebentar. Perhatiin nafas kamu. Kamu nggak perlu ngatur nafas kan? Tubuh kita bernafas sendiri. Ada kecerdasan alami di sana yang bekerja di luar kendali pikiran kita. Sama kayak jantung kita. Dia terus berdetak, mompa darah ke seluruh tubuh tanpa kita suruh-suruh. Kehidupan itu, mengalir dengan sendirinya. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, kita bisa lihat ritme yang sama di seluruh alam. Planet-planet berputar, musim berganti. Ada sebuah aliran kehidupan yang jauh lebih besar dari kita, yang sebenarnya bisa kita ikuti, daripada terus-terusan melawannya dengan pikiran kita. Perjalanan ini ternyata nggak berhenti cuma di kedamaian pribadi. Ketika seseorang makin mantap hidup dari kesadaran murni, dia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam lagi, sebuah pemahaman yang melampaui dirinya sendiri. Iya, dapetin ketenangan batin itu pencapaian yang luar biasa, tapi itu bukan akhir dari jalannya. Ada realisasi yang lebih dalam yang menanti, yang nyambungin kesadaran pribadi kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar.
Nah, disinilah pencerahan yang lebih dalamnya muncul. Kamu mulai sadar bahwa kesadaran yang tahu kalau kamu lagi mikir, yang tahu kalau kamu lagi ngerasain sesuatu, ternyata kesadaran yang sama yang juga menyadari pohon di luar sana, suara-suara di kejauhan, bahkan seluruh alam semesta, seolah-olah hanya ada satu kesadaran besar yang jadi saksi atas semuanya. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kalau memang ada satu kesadaran yang sama yang mengalir lewat diri kita dan semua kehidupan, terus apa artinya? Kalau kesadaran itu menyadari kamu, apalagi yang ia sadari? Pertanyaan ini seolah-olah membuka pintu ke pemahaman yang jauh lebih luas tentang realitas itu sendiri.